Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan nikmat iman, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan nikmat ini Allah kekalkan hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan tentu umumnya kepada seluruh umat beliau yang senantiasa selalu menjadikan beliau sebagai uswah hasanah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat Budai, pada kesempatan ini kita akan mengangkat cerita tentang Nabi Idris. Cerita yang penuh hikmah, cerita yang menginspirasi kita bagaimana nanti kita bisa meninggalkan amal jariyah yang luar biasa. Sobat Muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris ini adalah keturunan ke-6 daripada Nabi Adam. Nabi Idris alaihissalam dilahirkan di Mesopotamia, yaitu daerah Irak kuno. Beliau hidup sekitar 435 tahun. Nabi Idris bernama asli Akhnuf, dan kalau di Alkitab disebut dengan Henoch. Penamaan Nabi Idris berasal dari kata darosa yadrusu yang artinya belajar. Ini artinya Nabi Idris adalah prototipe Nabi pembelajar. Keistimewaan, keutamaan daripada Nabi Idris adalah beliau gemar sekali belajar, sehingga Nabi Idrislah Nabi yang pertama kali mengenalkan dunia tulis-menulis. Kemudian selain itu, Nabi Idris juga menguasai ilmu matematika. Kemudian beliau juga menguasai dunia jahit-menjahit. Yang mana Nabi Idris ini mengenalkan kepada manusia bagaimana berpakaian, menggunakan pakaian yang berjahit. Yang kala itu umat-umat sebelum Nabi Idris berpakaian mengenakan daripada kulit-kulit hewan. Sobat Udah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan kita mengangkat cerita tentang Nabi Idris yang penuh hikmah ini adalah diantaranya kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad untuk mengambil cerita hikmah daripada Nabi Idris alaihissalam. Perintah ini bisa kita temukan di surah Maryam ayat 56 dan 57 yang bunyinya kira-kira demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah wahai Muhammad cerita yang berkenaan dengan Nabi Idris yang terdapat di dalam Alkitab, bahwa sesungguhnya beliau ini adalah sosok yang memegang teguh kebenaran, dan beliau adalah seorang nabi. Kemudian di ayat selanjutnya, wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami Allah dalam hal ini mengangkat beliau kepada derajat yang sangat tinggi. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas ketika menanyakan ini kepada Ka'ab, apa maksud daripada wa rafa'nahu makanan aliyya, Ka'ab memberitakan bahwa beliau menanyakan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Rasulullah menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kebaikan dari semua umat manusia kepada Nabi Idris tanpa mengurangi
kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia. Sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang ditinggalkan oleh Nabi Idris alaihissalam berupa kemampuan menulis ini sama-sama bisa kita lihat, sama-sama bisa kita saksikan bahwa memajunya peradaban itu semua berasal daripada dunia tulis-menulis. Sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan satu contoh bagaimana kecerdasan Nabi Idris alaihissalam, di mana Nabi Idris alaihissalam ini kesannya memperdaya malaikat maut yang meminta izin kepada Allah untuk bisa bersahabat dengan Nabi Idris. Alasan ingin bersahabat kepada Nabi Idris alaihissalam adalah karena malaikat maut ini kagum sekali dengan kecerdasan Nabi Idris dan kegigihan beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang singkat cerita bahwa Nabi Idris menyampaikan maksudnya untuk bisa merasakan sakaratul maut, yang motivasinya adalah kalau beliau bisa merasakan sakaratul maut, mengetahui seberapa sakitnya sakaratul maut, itu akan menjadi motivasi beliau untuk terus meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain keinginan itu juga beliau minta dibawa untuk bisa melihat seberapa dahsyatnya siksa neraka, yang kemudian permintaan beliau atas izin Allah kemudian dikabulkan untuk bisa melihat seberapa dahsyatnya siksa neraka itu. Yang di dalam satu kisah diceritakan bahwa Nabi Idris di sana sampai pingsan-pingsan saking terguncangnya beliau melihat seberapa dahsyatnya siksa api neraka itu. Sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian permintaan beliau selanjutnya adalah bagaimana apakah beliau diizinkan untuk bisa melihat seberapa nikmatnya surga. Yang keinginan ini juga pada akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihissalam, sobat muda, kemudian diajaklah berkeliling healing ke surga, yang kemudian pada saat yang sudah ditentukan beliau harus keluar. Setelah keluar dari surga, kemudian beliau meminta izin kepada malaikat untuk kembali lagi ke surga, karena alasannya beliau sandalnya itu tertinggal di dalam surga. Sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita akan melihat seberapa cerdasnya Nabi Idris alaihissalam. Dengan alasan itulah kemudian Nabi Idris alaihissalam masuk lagi ke dalam surga. Tunggu punya tunggu, malaikat maut yang ketika itu berada di luar surga menunggu Nabi Idris tak kunjung keluar. Kemudian akhirnya malaikat maut masuk ke dalam dan memaksa Nabi Idris alaihissalam untuk keluar surga dan kembali ke bumi. Sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban Nabi Idris? Jawaban Nabi Idris adalah, wahai malaikat maut, wahai sahabatku, aku tidak akan kembali lagi ke dunia. Aku ingin tetap berada di surga. Ketahuilah wahai sahabatku, bukankah ini adalah hakku untuk bisa tinggal di dalam surga? Bukankah aku telah merasakan sakaratul maut? Bukankah aku telah merasakan neraka? Bukankah segala kesalahan itu adalah diganjar dengan neraka? Dan ketika aku mempunyai salah, aku sudah merasakan neraka. Dan bukankah setelah itu seorang hamba harus masuk surga? Dengan jawaban semacam itu, malaikat maut menyadari bahwa sahabat ini betul-betul seorang nabi yang sangat cerdas. Sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pesan terakhir untuk menjadi seorang muslim yang baik,
yang benar, maka jadilah seorang muslim yang cerdas, yang wawasannya luas, sehingga kemudian ibadahnya itu adalah ibadah yang didukung oleh pengetahuan yang cukup, sehingga ibadahnya tidak tercampur dengan ibadah-ibadah yang tanpa tuntunan, yang terjerumus kepada ibadah-ibadah yang bid'ah. Mudah-mudahan dengan wawasan yang cukup, wawasan yang luas, ibadah kita adalah ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qaribun basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.